Wah, habis jauh seru iya kado. Pak Jokowi
Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo teman. Iya, halo Bang. Sebelumnya saya minta maaf karena ini adalah hari ketiga dari konferensi G20 saat ini. Aku kebetulan delegasi Indonesia Y20, aku satu dari 3 delegasi Indonesia. Aku harus hadir di sana. Sebenarnya acaranya mulai jam 7, tapi aku push ke 7.30. Jadi aku di sini dulu. Habis itu nanti aku harus ke sebelah, gitu, ke konferensi G20-nya gitu. G20 tapi untuk yang youth. Kebetulan malam ini ada pembicaranya dari Indonesia, yaitu salah satu delegasi Indonesia juga, Mbak Saras, Rahayu Saraswati. Jadi aku harus ada di sana untuk mendukung dia. Halo. Iya, Bang Kak Binti nggak apa-apa. Bentar, kayaknya feedback. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Ekonomi Kreatif Part 1, menjawab peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi bersama Kak Billy Mambrasar. Perkenalkan, nama saya Nisa selaku MC pada acara malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang dulu pertama-tama. Selamat datang kepada Prof. Mustari selaku atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok. Kemudian ada Mas Ade Danova selaku Presiden PPI Thailand. Kemudian Rupa adalah narasumber yang sangat hebat pada malam hari ini, Kak Billy Mambrasar, dan moderator kita, Kak Cynthia, dan tentunya teman-teman ya, semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk menghadiri webinar Ekraf Part 1. Untuk mempersingkat waktu, sambutan dan pembukaan acara, saya persilakan untuk pada Prof. Mustari, selaku atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok. Saya persilakan Prof. Mustari. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Swadikap. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Bang Billy. Hadir, Abang Prof. Ya, Abang ini terima kasih, ini orang yang pasti sibuk ya di Istana Negara bersama Bapak Jokowi dan juga agenda yang lainnya. Terima kasih untuk ini, dan beriringan dengan terima kasih ini, mari kita sama-sama sekali lagi bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersilaturahim ini ya. Kalau menurut saya, dimensi acara ini silaturahim, dan menjadi satu hikmah dari era pandemi ini, yang sebelum pandemi untuk bertemu dengan Bang Billy misalnya secara manual pasti agak sulit, tapi dengan COVID, bukan karena COVID kita merasa syukur, tetapi karena COVID ini ternyata memicu kita. Ini Bang Billy nanti pasti bisa memberikan juga satu analisa tentang ini ya. Sekali lagi ini adalah kesyukuran kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan juga kesyukuran karena teman-teman PPI atau Permita Thailand menginisiasi acara ini yang secara virtual di sini, ada beberapa orang hadir, puluhan orang, tapi juga karena live di YouTube, di Facebook juga, saya yakin di luar sana teman-teman juga menyaksikan acara kita dengan baik, karena kita menghadirkan narasumber khusus atau staf khusus Presiden Republik Indonesia, Bang Billy. Saya ingin juga menyapa, mungkin juga ada kawan Bang Billy di sana, bersama beliau di tempatnya di sana, dan juga kawan kita, Mas Ade Denova, Presiden PPI atau Permita Thailand. Baru saja Mas Ade live dengan TV One. Saya tadi miss sedikit, tidak ikuti secara langsung siaran itu, tapi karena di share di
WhatsApp, akhirnya saya bisa mendapatkan informasi live Mas Ade dengan TV One tentang situasi di Thailand ini. Dan memang juga saat ini saya tentu saja teman-teman PPI dan juga Bang Billy bisa membayangkan ya, kita di KBRI saat ini pasti concern dengan masalah atau situasi terkini di Thailand saat ini. Sekurang-kurangnya kita berkoordinasi dengan teman-teman yang lain untuk yang paling utama adalah memastikan teman-teman kita, keluarga besar WNI, aman semuanya di Thailand. Dan juga kita memastikan juga hubungan kita dengan Thailand sebagai negara sahabat, ya, salah satu negara sahabat yang sangat dekat, baik adanya. Selanjutnya, salam hormat dari kawan-kawan keluarga besar KBRI Bangkok untuk Bang Billy, dan untuk semua peserta yang hadir pada acara ini. Semua saat ini sekali lagi concern dengan masalah situasi Thailand saat ini, dan agak sulit untuk kita hadirkan di acara malam hari ini karena semuanya standby ini, ada yang di KBRI, ada yang juga di posisi masing-masing lah ya, gitu. Kita hanya cek di WhatsApp update dari semua kawan-kawan KBRI tentang situasi di Thailand. Bahkan juga sekarang sudah merambah ke teman-teman di luar Bangkok ya, situasi ini. Untuk webinar kita tentang ekonomi kreatif dengan tema menjawab peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi ini, kita tentu saja nanti akan banyak mendengar langsung dari Bang Billy. Tadi beliau sudah menyatakan bahwa akan, ya mudah-mudahan, saya tadi dalam hati berpikir apakah paralel nanti ini Bang Billy ke sana kemari ya dengan acara atau agenda yang lain tadi, atau kalau tidak ya karena saya sudah mendengar tadi Bang Billy barusan, ya tidak bijak lagi nih saya mau perpanjang ini ya. Karena Bang Billy, kita ini aja, kita nanti lebih diskusi aja jadi lebih seru kan jadinya. Oh iya. Oke, makasih Bang Billy ya. Aku udah ikutin profilnya Prof udah cukup lama kok. Jadi akhirnya happy bisa satu frame malam ini. Oh iya Bang Billy, terima kasih. Sehat selalu ya Bang Billy ya. Amin. Di istana bersama kawan-kawan staf khusus. Kemudian harapan saya ya kawan-kawan sekalian, Bang Billy, acara ini bisa pertama memberi inspirasi bagi kita semuanya, terutama kawan-kawan generasi muda, karena sharing seperti ini bisa memperoleh banyak hal, kita bisa memperoleh update informasi, dan juga bisa mungkin memicu kita untuk mendalami peluang atau tentang wirausaha di masa pandemi ini, sekurang-kurangnya itu. Kemudian juga ini juga merupakan kreasi untuk membuat kita bisa lebih fleksibel menghadapi atau menjalani situasi yang tidak gampang ini ya. Teman-teman yang setiap saat berkutat dengan rutinitas akademik dari kampus yang mungkin saat ini secara online learningnya, ada yang mungkin juga terpaksa harus ke kampus menemui dosennya, dan juga ada yang mungkin berada dalam situasi yang di luar suasana yang dua hal tadi itu ya. Oleh karena itu, pertemuan silaturahmi seperti ini bisa memberi nuansa untuk membuat kita sedikit rileks ya, mendapatkan informasi dari Jakarta, dari tanah air, dari Bang Billy, dan nanti melalui diskusi dari materi ini kita bisa saling saling mengupdate dan mungkin bisa memberikan peluang justru ya kepada teman-teman kita semuanya untuk bisa sukses seperti Bang Billy ya. Beliau sukses, kita sudah tahu semua. Masih belajar, Prof. Aku belum sukses kalau belum jadi profesor. Belum bisa jadi profesor kalau belum doktor. Nah, ini belum doktor juga, Prof. Aku udah dapat beasiswa, nggak berangkat sekolah juga. Jadi iya. Agak terhambat, tapi nggak apa-apa lah untuk negara ini ya kan. Benar. Kami tahu Bang Billy memperoleh peluang-peluang sebetulnya ya dari berbagai universitas di luar negeri ya, karena kapasitas Bang Billy sendiri. Tapi sekali lagi ya, panggilan tanah air melalui Bapak Presiden Jokowi, dan kita semua tahu ya apa yang disumbangkan oleh Bang Billy itu memberikan sekurang-kurangnya bagi pemerintah Republik Indonesia, bisa melalui Bang Billy bisa memberikan kontribusinya dari Bang Billy sendiri. Oleh karena itu, tertundanya Bang Billy untuk melanjutkan studinya di luar negeri dengan penawaran scholarship yang mungkin cukup bereputasi, itu adalah salah satu pengorbanan Bang Billy untuk bangsa. Tapi menurut saya itu adalah inspirasi juga bagi anak bangsa yang lain, bahwa kalau sudah bicara soal negara dan bangsa, maka apapun bisa kita pertaruhkan. Nah, karena itu
saya begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Billy bahwa ada yang tertunda ya dari sisi studi, ya sebagai senior lah, sebagai kakak lah ya, saya hanya bisa berdoa nih Bang Billy, mudah-mudahan apa yang Bang Billy korbankan saat ini itu menjadi amal yang terbaik, dan insya Allah ya Tuhan akan memberikan atau membukakan jalan Amin, yang lain untuk Bang Billy, sehingga studinya atau keinginannya untuk belajar lebih panjang lagi insya Allah tercapai adanya. Dan sampai tadi yang disebutkan sampai profesor ya di bidang apa ya, kalau saat ini kita tahu Bang Billy memiliki temuan ya, apa namanya itu, penemu kitong bisa ya. Saya kebetulan dari NTT juga, kalau yang begini-begini ini sudah sedikit agak familiar ini soal seperti ini ya. Kalau maksud saya diksinya kitong bisa ya dari karena itu ini barangkali bisa menjadi perjalanan menuju profesorship itu, profesorship di bidang temuan Bang Billy sendiri. Mudah-mudahan karena amin ya. Nah, mari kawan-kawan sekalian, kita dengan sudah cukup banyak ini dengan apa yang saya sampaikan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Sekali lagi KBRI Bangkok yang merupakan mitra dari PPI atau Permita Thailand senantiasa berharap kontribusi banyak dari anak-anak muda, dari PPI, dan juga teman-teman PPI. Sejauh ini Bang Billy merupakan mitra dan senantiasa berkoordinasi. Kita juga berharap ya teman-teman PPI senantiasa juga mengengage semua potensi, tidak hanya potensi apa ya, kalau secara regional itu Thailand, ASEAN, atau tanah air, tapi potensi dunia ini untuk dibagi kepada bangsa negara kita yang tercinta. Ini doa kami semuanya untuk generasi muda, untuk teman-teman PPI Thailand. Alhamdulillah, sekali lagi acara ini sangat baik. Kita buka dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dan akan kita kontribusikan untuk bangsa dan masyarakat kita di tanah air yang tercinta. Dengan demikian, kami mengucapkan selamat berwebinar untuk kita semuanya. Mari kita ikuti materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mustari untuk mempersingkat waktu lagi karena Bang Billy nggak punya banyak waktu ya teman-teman. Saya akan perkenalkan. Aku minta maaf ya. Iya, karena ini ya. Lanjut. Iya. Saya akan perkenalkan moderator kita pada malam hari ini, yaitu Kak Cynthia. Kak Cynthia ini merupakan alumni Kasih University, dan juga dulu Kadep, Kepala Departemen Ekonomi Kreatif Permita pada periode 2018-2019. Oh ya, sebelum kita berpisah, kita foto dulu kali ya, Prof ya, sebentar aja kita foto. Bentar ya Bang Billy, nggak apa-apa? Ya. Oke, teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Oke, saya akan hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya karena ini ada 2 slide-nya. Satu, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin saya langsung persilakan aja ya moderatornya Kak Cynthia. Sekarang ini
Kak Cynthia bekerja sebagai bisnis analis di PT Nutrifood Indonesia, dan narasumbernya tentu udah pada tahu semua adalah Bang Billy ya pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Billy dan Mbak Cynthia. Terima kasih. Terima Untuk kasih. teman-teman bisa dinonaktifkan kembali kameranya. Terima kasih. Terima kasih Nisa, Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Prof. Mustari. Kemudian Bang Billy, apa kabar gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya kita harusnya membacakan CV nih. Tadi teman-teman pasti udah tahu lah ya, Bang Billy siapa. Khusus milenial presiden, kemudian yang punya yayasan Kita Bisa, dan kalau kita baca CV, ntar belum selesai kita webinarnya gitu. Nah, jadi untuk mempersingkat saja, aku mau ngasih tahu dulu rules-nya. Ini kan disampaikan dulu materinya mengenai menjawab peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi kali ini oleh Bang Billy. Kemudian akan kita buka sesi tanya jawab Bang nanti di akhir diskusi gitu. Mungkin kita buka dulu 2 pertanyaan dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya lewat Zoom meeting. Nantinya akan kita pilih pertanyaannya berdasarkan urutan gitu. Nanti kita lihat juga waktunya, kita bisa menjawab berapa pertanyaan. Jadi kita liatin alurnya dulu aja gitu. Nah, untuk mempersingkat silakan Bang Billy untuk penyampaian materinya. Jadi biar lebih tanya jawab, karena aku yakin nggak usah panjang-panjang materinya karena teman-teman mahasiswa, jadi pasti cerdas-cerdas kayak gitu, maksudnya pasti udah bisa kritis ya. Dan sebenarnya aku juga pengen dengar masukan dong teman-teman, kalau izin, kalau boleh ada masukan-masukan terbaiknya untuk saya bawa, karena saya setiap seminggu sekali memberikan policy brief untuk Pak Presiden. Jadi kalau ada masukan yang sekiranya boleh kita catat dan boleh kita bawa, itu lebih bagus lagi. Terus aku juga akhirnya kalau influencer gitu, aku kan bukan influencer ya, aku ya followersku juga dikit, tapi aku menggunakan cara giveaway itu untuk dapat masukan sebenarnya. Kalau yang influencer yang lain, influencer itu kan mereka biasa giveaway untuk dapat followers ya. Kalau aku influencer untuk giveaway itu untuk dapat ide. Nah, ini aku minta tolong teman-teman, boleh teman-teman kasih aku masukan kira-kira apa tantangan terbesar Indonesia untuk menjadi negara maju, dan kebijakan apakah yang harus diambil oleh Presiden untuk menghadapi tantangan tersebut. Karena sebagai informasi, Indonesia saat ini sudah ada di negara middle class income. Kita sudah di negara kelas menengah, dan kita terancam untuk terjebak dalam middle class income country trap. Dan caranya seperti apa sih agar kita bisa ke negara maju, dan tantangannya apa? Teman-teman bisa follow Instagram aku, @billy_imambrasar, lalu tulis jawabannya di sana, di postingan yang udah saya post, dan teman-teman mention teman-teman yang lain minimal 3 orang besok pagi 18 Oktober, which is lusa pagi ya. Sekarang 16 ya. 17 sekarang ya. Berarti besok pagi banget aku akan umumin pemenangnya. 10 orang akan mendapatkan pulsa 2 GB dan 1 orang mendapat smartphone. Jadi teman-teman boleh ikut challenge ini, dan terima kasih banyak teman-teman udah berkontribusi untuk negara dengan memberikan masukan yang terbaik dari teman-teman semua. Nah, ini latar belakang saya teman-teman. Ini nggak mau kenalin, saya kenalin cepat aja. Saya dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu dari Provinsi Papua. Lahir besar di sana, kemudian keluarga semuanya di sana, masa kecil dihabiskan di sana. Dan falsafah saya adalah NKRI harga mati. Artinya Indonesia harus utuh dari Sabang sampai Merauke. Dan ini adalah gambar-gambar keluarga saya, Pak ayah saya, dan ibu saya. Nah, yang menjadi masalah untuk Indonesia saat ini adalah bahwa tingkat kemiskinan kita masih, walaupun menurun, tetapi masih tinggi. Unemployment juga, ini khususnya aku mau highlight di unemployment. The Human Development Index kita udah naik ke negara kelas menengah, HDI tinggi ya, tetapi gap-nya itu masih tinggi sekali antara Jakarta dan di luar Jakarta, khususnya wilayah Indonesia Timur, di mana provinsi tempat saya berasal itu Human Development Index-nya merupakan yang terendah seluruh Indonesia, dan tingkat unemployment juga salah satu yang tertinggi. Nah, harapan dari konsep yang ingin saya bangun atau yang ingin kita bangun bersama adalah pemuda-pemudi, termasuk teman-teman nih yang lagi kuliah di Thailand. Ketika teman-teman kembali ke Indonesia, teman-teman bisa berkontribusi untuk menggerakkan pembangunan Indonesia melalui berbagai cara ya, tergantung dengan bakat lalu apa bidang ilmu yang teman-teman tekunin.
Saya sendiri ngikutin banget profesi dari Akdikbud. Kurang lebih minggu lalu saya juga satu panggung dengan Akdikbud. Kok aku lupa ya? Akdikbud Jepang. Akdikbud Jepang minggu lalu. Dan luar biasa ceritanya juga sangat inspiring sampai dia bisa menjadi Akdikbud. Kalau Prof Mustari aku ikutin banget ceritanya mulai daripada sekolah guru agama, kemudian bikin yayasan doja kalau nggak salah ya. Seperti saya Kitong Bisa kan, jadi mirip-mirip cerita kita sih 11-12 Prof. Saya bikin yayasan Kitong Bisa. Ya. Saya bikin yayasan Kitong Bisa juga, tapi saya nggak ngajarin anak-anaknya ngaji karena saya nggak bisa ngaji. Kalau Prof kan ngajarin anak-anaknya ngaji ya, which is sebenarnya yang kita lakukan tuh sama. Yang kita lakukan itu sebenarnya mengajarkan anak-anak untuk berkarakter, bertabiat yang baik ya. Karena saya percaya sebenarnya kepintaran itu nomor 2, yang paling utama itu karakter. Jadi telah terbukti anak-anak yang kami didik itu kalau karakternya baik dia pasti jadi sukses. Kayak gitu. Tapi kalau dia pinter doang, IQ-nya tinggi, tapi karakternya kurang bagus, itu biasanya nggak jadi. Sama sekali nggak jadi orang kayak gitu. Itu aku udah ngelihat sendiri seperti itu. Jadi apa yang Prof lakukan, perjalanan karirnya sampai sekarang ada di sini, kayak gitu kan, itu sebenarnya saya juga mengarah ke situ. Bedanya saya tersendat-sendat nih. Udah ikut seleksi LPDP capek-capek, wawancara sampai deg-degan waktu itu, aduh ini lulus apa nggak lulus, kenapa wawancara aku cepet banget waktu itu kan, kayaknya kayak nggak niat gitu yang interview gitu kan, kayak oh ya udah berapa lama, pokoknya feelingku waktu itu aku nggak lulus kayak gitu. Tapi ternyata puji Tuhan lulus 2017, alhamdulillah lulus. 2018 ikut persiapan bahasa, 2019 udah happy mau berangkat tuh ya sekolah lagi nanti. Habis ini aku doktor, habis satu doktor aku ngajar, dan jadi dosen, aku pengen jadi peneliti ahli biar ya intinya memang cita-citaku memang jadi guru gitu. Karena papaku guru ya. Kayaknya ada gambar papaku di sini. Coba ya. Oh, nggak ada gambar papaku. Oh, ada gambar papaku di sini. Yang tadi foto pertama sebelah kiri bawah itu papa sama pamanku ya. Papa sama pamanku. Dua-duanya adalah orang pendidikan. Bapak tuaku, kalau di Papua panggilnya bapak tua, sudah almarhum, adalah orang pendidikan. Papaku juga adalah guru honor 40 tahun. Guru honor 40 tahun, bukan PNS sampai sekarang. Masih ngajar. Usianya hampir mendekati 80 tahun. Menjelang 80 tahun, masih sehat. Masih ngajar, bukan guru honor. Jadi sebenarnya jiwa mengajar itu ada dalam gen. Ada dalam darah ingin menjadi seorang guru. Simple banget hidupnya tuh. Sekolah jadi dokter. Dan dokter saya juga ngambilnya dalam bidang pendidikan gitu loh. Jadi bayangkan S1-nya insinyur, S2-nya bisnis, habis jadi insinyur, kerja jadi insinyur, mana ada fotonya enggak ya? Oh, enggak ada. Jadi S1 aku insinyur, S1 insinyur, habis itu jadi engineer, sempat kerja jadi engineer di perusahaan migas. Habis itu aku pikir gini nih, kalau aku kerja doang, aku nggak bisa menciptakan dampak karena masyarakat di sana itu banyak yang nggak bisa sekolah ya. Akhirnya aku bikinlah yayasan Kitong Bisa, sama seperti yang Prof lakukan dengan yayasannya awal-awal. Sama Prof jadi setelah selesai sekolah kan habis itu bikin yayasan, sama aku juga selesai sekolah aku bikin yayasan. Tapi pas aku bikin yayasan, aku butuh duit nih karena aku malu kalau yang untuk yayasanku minta duit gitu. Nanti nggak cukup uangnya untuk beasiswain anak-anak, untuk sekolahin mereka, ya maksudnya untuk kebutuhan kegiatan, untuk bayar gaji guru segala macam. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah profesi jadi pebisnis. Kenapa jadi pebisnis? Karena aku percaya konsep social entrepreneurship, nanti bisnis unitku akan membiayai yayasanku. Jadi aku bikinlah bisnis. Kenapa aku bikin bisnis? Karena selain papaku guru dan jiwa pendidikanku ada dari papa, itu mama yang baju kuning. Mama yang baju kuning itu mama bikin makanan kudapan, dijual lah di pasar, dijual lah dititipkan di warung-warung, dijual nanti ada profitnya, nanti kemudian kita sharing, dan jadi kecil aku udah terpapar dengan yang namanya jual-menjual, kayak gitu, jual-jualan ya. Jadi akhirnya aku bikin ya bisnis, dan aku sekolah lagi S2 bisnis. Sekolah S2 bisnis untuk memperbesar bisnisku. Bisnisku jalan lah, puji Tuhan, alhamdulillah jalan. Dan dia mensupport yayasanku akhirnya. Jadi yayasanku self-sufficient. Nah, bisnisku itu pretty much, bisnis pertama itu tuh UMKM. Jadi aku adalah seorang pelaku bisnis pemula yang melalui UMKM dulu. Karena ibuku kan adalah UMKM.
Nah, setelah aku S2 bisnis, terus kemudian aku enjoy banget ngajar ya yayasan itu. Aduh, enak banget di dunia pendidikan. Dan aku seorang pengajar yang enjoy banget ketemu dengan anak-anak segala macam, bikin kurikulum, melihat keberhasilan seseorang itu puasnya lahir batin. Aku memutuskan untuk sekolah lagi nih dokter. Aku dokternya dalam bidang pendidikan, jadi udah nggak nyambung ya S1 teknik, S2 bisnis, S3 pendidikan. Karena terobsesi dengan pendidikan kayak gitu. Nah, itulah perjalanan hidupku. Nah, sekarang fokus sebenarnya profesiku apa? Profesiku adalah sebenarnya pebisnis. Aku sebenarnya pebisnis kayak gitu. Pebisnis. Tapi aku melihat sendiri gimana seorang ayahku yang 40 tahun ngajar sebagai guru, hidupnya nggak sejahtera. Aku pengen jadi pendidik, tapi aku juga pengen sejahtera gitu kan. Akhirnya aku dua-duanya ngajar, sambil juga bikin bisnis. Kayak gitu. Dan bisnisku sebenarnya mulai dari kecil, UMKM aja kecil. Makanya aku punya pengalaman ketika mendampingin Pak Presiden jalan nih, satu ketika aku beberapa kali mendampingin Bapak jalan. Satu ketika aku mendampingin Pak Presiden jalan, itu kita mengunjungi UMKM yang ada di salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Terus tiba-tiba aku tuh akrab banget ngobrol sama ibu-ibu yang jualan gitu kan. Kayak, Bu, ini pasti bahan bakunya segini, Bu. Packagingnya harusnya jangan begini, Bu. Harganya ketinggian. Pak Presiden tuh tahu kayak yang kamu kayak tahu aja. Gitu kan. Terus aku bilang, loh Bapak nggak tahu kalau aku dari kecil tuh udah jualan kayak ibu-ibu ini. Masa katanya, iya udah pas kami makan di siang di restoran Padang yang gambar yang atas itu, aku ngobrol sama Bapak. Aku bilang, Pak, ibuku, ini gambar ibuku teman-teman yang di atas, yang baju kuning. Aku bilang, Pak, ibuku itu dari kecil udah bangun jam 5 subuh untuk siapin dagangan persis seperti dagangan yang dijual tadi ibu-ibu tadi. Nanti setelah ibuku siapkan barang dagangannya, nanti dia kasih ke aku. Dia kasih ke aku, nanti aku bawa ke sekolah. Aku jualin. Jadi aku udah tahu apa itu margin, Pak. Dari umur 9 tahun aku udah tahu apa itu margin. Aku udah tahu apa itu harga jual tepung berapa. Kalau bikin kue gulanya seperti gimana. Kalau ngambil gula itu murahnya harus kemana. Semuanya udah ajarin ibuku. Tapi satu hal yang ibuku ajarin, yang aku rasa diajarkan oleh wanita-wanita Indonesia kepada anak-anaknya adalah daya juang. Daya juang yang luar biasa. Jadi wanita-wanita Indonesia, para ibu-ibu Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke yang kemudian melakukan usaha UMKM, tertanam dalam jiwa mereka yang aku lihat dari ibu-ibu kerudung pink, yang difoto ya, bukan ibu-ibu kerudung pink yang moderator, bukan. Ibu-ibu kerudung pink yang difoto, yang bawah. Yang bawah itu, aku ketika berdiskusi dengan dia, empatinya itu langsung nyambung, hati ke hati, asik. Jadi, karena seperti aku berbicara dengan ibuku aja, sendiri. Jadi, Bu, ini harganya segini kan, Bu, gini-gini kan, Bu, gini gitu kan. Jadi, sebenarnya bagi orang-orang ngebahas privilege adalah lahir dari seorang keluarga berada, bisa sekolah di tempat yang bagus, bisa makan yang cukup, dan masa depannya cerah. Bagi aku, sebuah privilege. Aku lahir dari seorang keluarga miskin, yang tidak punya listrik di rumah, yang tinggal di pelosok yang jauh, yang ibunya harus bangun jam 5 pagi untuk mencari rezeki buat menyekolahkan dan memberi makan anak-anaknya. Bagi aku, itu adalah privilege. Kenapa privilege? Karena aku bisa berempati dengan baik sama banyak orang saat ini, karena aku lah dari golongan yang sama. Kayak gitu, ketika berjalan bertemu dengan orang-orang di masyarakat, aku memiliki privilege bisa berinteraksi dengan masyarakat yang golongan dan latar belakangnya sama seperti aku, termasuk bisa berempati dengan ibu-ibu tadi. So, itu sebelum pandemik, teman-teman. Itu sebelum pandemi COVID-19. Aku begitu optimis banget. Pak, this is what I'm gonna do. Aku akan bantu untuk bagaimana anak-anak muda Indonesia untuk bisa lebih banyak lagi, karena pelaku UMKM jangan orang tua aja, ibu-ibu. Dan COVID datang. COVID nggak hajar. Aku langsung pikir, waduh, kasihan banget ini para pelaku. Bahkan ibuku aja itu stres ke ibuku karena nggak bisa lagi, maksudnya nggak bisa lagi beraktivitas bebas, nggak bisa keluar rumah. Jadi bayangkan para pelaku UMKM seperti apa. Dan profil UMKM, kita lihat dulu profil UMKM sebelum COVID-19 ya. Sebelum COVID-19, profil UMKM itu adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pengangguran rata-rata pada Agustus 2019 itu adalah 5,28%. Atau sejumlah 7,5 juta orang itu nganggur. Dan pengangguran bertambah 7 juta per tahun itu tertingginya dikontribusikan oleh lulusan SMK. Dan 4 juta generasi milenial itu menganggur dengan menggunakan digital, yang menggunakan gawai. Menggunakan digital itu menganggur. Nah,
On the other hand, on the contrary, kesempatan kerja di UMKM seperti cerita aku terkait ibuku tadi atau ibu-ibu yang aku kunjungin bersama Pak Presiden tadi, UMKM itu menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja, menyediakan 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34% dari total PDB nasional, dan menyumbang 14,17% dari total ekspor, bahkan menyumbang 58,18% dari total investasi. Pertanyaannya gini, kalau UMKM dengan potensi sebesar ini, tetapi kemudian on the other hand pengangguran juga bertambah setinggi ini, what goes missing? Apa yang salah? Artinya simply kita bisa pakai bodoh-bodohan aja. Kenapa sih 7 juta orang ini nggak shifting ke UMKM kalau begitu? Supaya UMKM-nya bertambah, pengangguran di golongan kita anak-anak muda juga berkurang. Yang menjadi masalah adalah nih, aku lihat sendiri di provinsiku, di provinsi aku ya, di Papua itu, aku nggak masuk datanya. Di provinsi Papua, kebanyakannya anak-anak itu sekolah, ya, anak-anak sekolah mendapat gelar S1, S2, bahkan sekarang anak-anak Papua itu dengan beasiswa afirmasi, otsus dan macam-macam itu banyak sekali bisa sekolah di berbagai negara di dunia. Tapi ternyata sebagian besar itu ketika pulang dengan ijazah kemudian bingung harus ngapain. Dan aku udah S1 dari luar negeri, aku udah S2 dari luar negeri, aku harus dong dikasih pekerjaan, aku harus dong jadi PNS, aku harus dong jadi berpikir, aku membahasakannya sense of entitlement. Kenyataannya bahwa pekerjaan di sektor formal termasuk PNS saat Pak Jokowi melakukan moratorium itu decrease atau berkurang, ya, berkurang. Nah, ketika pekerjaan tersebut berkurang karena di moratorium, dan juga kita sudah melihat banyak yang datang lulus dengan ijazah, dan kita lihat size dari UMKM sendiri sebesar ini, dan kita lihat nih dari 2010 sampai 2017 saja data menunjukkan bahwa kalau jumlah unit usaha UMKM itu bertambah, maka jumlah PDB dari sebuah daerah itu juga bertambah. Terlihat sekali jelas UMKM bertambah, PDB bertambah. PDB bertambah, maka economic growth juga bertambah. Simply kenapa yang udah kuliah sampai kemana-mana ini nggak berpikir seperti itu? Karena kita anak-anak muda Indonesia itu berpikir, pokoknya gue harus kerja di tempat yang keren. Business consulting, gue harus jadi dosen di top university, gue harus jadi PNS, ya kan? Tapi kita nggak berpikir bahwa kemudian ada sektor lain nih. Nah, makanya aku ketika kemudian ditunjuk menjadi presiden, aku berulang kali turun ke berbagai daerah nih. Dari Sabang sampai Merauke, ini aku ke Aceh Barat, aku juga ke Pentip, ke Ambon, ke beberapa wilayah, beberapa provinsi untuk mempromosikan yuk kampus menjadi pusat pengembangan UKM milik milenial. Artinya sudah saatnya kita anak-anak pemuda Indonesia untuk berpikir terjun ke dunia UKM. Aku sendiri adalah seorang insinyur yang kerja di perusahaan asing, minyak dan gas, yang berpikir aku harus terjun ke sektor UMKM, aku harus punya usaha sendiri walaupun kecil. Karena dengan punya usaha sendiri, aku bisa berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi Indonesia, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kemiskinan, kayak gitu. Jadi aku mendorong kampus-kampus, aku travel dari Sabang sampai Merauke saat ini, teman-teman, untuk mendorong terinkubasinya anak-anak milenial untuk berpikir bahwa nggak berarti kita punya ijazah S1, kita nggak berani untuk melakukan usaha UMKM, kayak gitu. Karena dari UMKM lah, kita akan punya usaha yang lebih besar lagi. Ini gambar aku di Aceh, teman-teman, aku bekerja sama dengan Universitas Tuku Umar, itu rektornya, untuk mengembangkan IBT, inkubasi bisnis, untuk menjadi pusat inkubasi. Lalu ini juga beberapa gerakan-gerakan yang aku lakukan bersama teman-teman aku, bersama PT Indonesia Enterprise. Kita memberikan bekerja sama dengan Pertamina, juga mendorong saat ini kemarin 220 UMKM kemarin milik anak-anak muda sebagian besar di Maluku dan Papua untuk dapat bertahan di era pandemi COVID-19 dengan cara kita memberikan pelatihan dan menggunakan dana CSR Pertamina, kita memberikan insentif keuangan agar mereka bisa survive. Dan harapannya adalah teman-teman, ini slide-nya panjang banget, aku skip aja, tapi aku yang dari slide yang ini tuh banyak data-data statistik yang aku nunjukin buat teman-teman beberapa provinsi yang shifting PDB mereka dari jualan tambang, jualan kelapa sawit, menjadi jualan ekonomi kreatif, industri kreatif. Itu provinsinya tuh PDB-nya naik banget. Dan kita bisa melihat ukurannya ini, Jawa Barat 33,56% dari keseluruhan ekspor Bekraf itu berasal dari provinsi Jawa Barat. Bekraf ekonomi kreatif itu berasal dari provinsi Jawa Barat. Dan kita bisa melihat Jawa Barat walaupun nggak punya tambang, walaupun nggak punya kekayaan alam, dia bisa
salah satu provinsi yang paling resilient dan paling survive gitu lah. Oke, walaupun ada banyak masalah yang lain, tapi dia paling resilient dan paling survive kayak gitu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, manapun teman-teman punya provinsi teman-teman berasal, teman-teman kalau kembali menggerakkan UMKM, walaupun mungkin asumsi saya sebagian besar teman-teman yang kuliah di Thailand mungkin akan kembali menjadi pengajar ya, dosen. Tapi seperti aku dan Prof. Mustari tunjukin, bahkan ini mungkin Prof. Mustari nanti bisa sharing. Prof. Mustari bikin yayasan juga tetap aja ada unsur-unsur cara berpikir bisnisnya, kan bener kan? Kalau nggak akan mungkin bisa survive. Yayasan nggak akan mungkin bisa survive kalau cuma minta-minta uang. Yayasan pun saat ini, dia harus beroperasi dengan cara-cara berbisnis. Kayak gitu. Bahkan dia harus punya unit bisnis sendiri untuk mensupport kegiatannya dia. Jadi teman-teman yang berpikir mau bikin yayasan seperti saya atau nanti Prof. Mustari, kalau teman-teman udah lulus kuliah, jangan berpikir yayasan yang nanti minta-minta uang ke pemerintah. Pikirkan yayasan yang bisa men-funding dirinya sendiri dengan cara yayasan tersebut membuat unit-unit usaha lagi yang disebut dengan social entrepreneurship. Itu menjadi trending yang saat ini naik. Kalau kita punya waktu yang lebih panjang lagi, kita bisa diskusi lebih lanjut ya dengan teman-teman PPI Thailand. Ini aku lewatin aja, ini aku juga lewatin aja nih. Pak Presiden sendiri mendukung penuh apa yang saya kerjakan, khususnya fokus saya di daerah 3T ya, daerah 3T dan daerah Indonesia Timur, di mana harapan saya dapat mendorong lebih banyak lagi anak-anak milenial pemuda-pemudi Indonesia menjadi pelaku bisnis. Walaupun kita dosen di perguruan tinggi, kita di waktu luang bisa tetap melakukan usaha-usaha kecil karena kita bisa mensejahterakan, menghidupkan diri kita maupun memberikan kesempatan buat orang lain. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Ini beberapa binaan-binaan inkubasi yang telah kami lakukan. Saya mau lewatin aja slides ini. Saya bukan untuk tanya jawab dan bukan hanya mendengarin masukan dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan boleh, titipan masukan boleh, dan masukannya bisa dua nih teman-teman. Masukannya bisa untuk presiden, karena aku staf khusus presiden. Masukannya bisa untuk Kementerian Bappenas, karena aku duta pembangunan berkelanjutan Indonesia, dan aku report langsung ke Menteri Bappenas. Yang ketiga, pertanyaannya bisa disampaikan pada aku yang sebentar lagi akan masuk ke sidang G20. Aku akan sebentar lagi pindah ke webinar room chat G20, karena aku salah satu dari 3 delegasi Indonesia untuk Y20. Di sana komite yang aku gawangi adalah Komite Youth Empowerment, yaitu kesempatan kerja untuk anak-anak muda di era pandemi COVID-19 termasuk entrepreneurship. Teman-teman boleh sampaikan poin-poin apapun, saat ini saya terima dengan hati terbuka untuk saya bawa lebih lanjut. Silakan Mbak Cynthia, boleh dilanjutkan. Oke, makasih Bang Billy. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, karena diskusinya sepertinya lebih seru nih. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang bertanya. Selamat malam Pak Billy, saya Adiba dari Medan. Yang ingin saya tanyakan, prinsip apa yang selalu Kak Billy keep dalam hidup sehingga tidak lantas menyerah ketika belum berhasil gitu untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi etos kerja yang harus ditingkatkan tuh seperti apa? Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ketika kemarin kasus rasisme ini agak sensitif, tapi ketika kasus rasisme mulai bergejolak ya, yang untuk Papua segala macam, dan saya dikejar-kejar oleh media untuk ditanya, coba dong berkomentar, gitu kan. Nah, saya memutuskan untuk tidak memberikan komentar, tapi saya sendiri adalah orang yang menentang segala macam bentuk diskriminasi, bukan hanya terhadap ras, tetapi terhadap gender, terhadap agama, apapun, terhadap suku. Semua bentuk semua bentuk diskriminasi itu saya tentang. Nah, kenapa saya bawa ke isu ini? Karena gini, pengalaman pertama saya. Ketika saya kuliah di Bandung, saat itu saya belum semasuk akal sekarang muka saya. Sekarang kali aja udah perawatan ya ceritanya kayak gitu. Jadi dulu itu saya tuh kayak kurus banget, muka saya hitam, berminyak, rambut kribo, besar. Dan itu saya banyak sekali misalnya dibercandain sama teman-teman kayak, ih kamu begini, ih kamu begitu kan, ih kamu kurus banget, oh ih hitam banget kulitnya kayak gitu kan, sering kayak digituin, dan itu mereka bercanda. Dan itu tuh saya adalah orang yang cuman kayak tersenyum doang, kayak yang kayak gitu-gitu, jadi stabil banget sampai ditanya kok bisa kayak kamu tuh stabil sekali ya kan. Terus saya selalu akan menceritakan gini, pengalaman pertama saya berjualan kue adalah pada saat saya bawa plastik kue saya ke sebuah rumah yang disambut dengan cercaan oleh ibu-ibu itu mengatakan bahwa kue saya nggak bersih dan harganya juga terlalu mahal. Itu tuh kayak sakit hati banget, anak seusia 10 tahun kalau nggak salah. Digituin. Rasanya seperti apa teman-teman? Saya balik,
saya ngobrol sama ibu saya ngobrol sama ayah saya. Ayah saya bilang begini, pilihan kamu hanya dua. Kamu menerima komentar dari ibu-ibu itu, kamu menangis, pulang nggak berhenti berjualan dan kita lapar. Satu rumah, atau kamu memilih untuk mendengarkannya saja, tidak memasukkan ke hati, melupakannya lalu jalan, pindah ke rumah berikutnya. Jadi latihan terhadap nyinyiran itu udah saya alami sejak umur 10 tahun. Saya diajarin untuk tidak mudah menyerah seperti pertanyaan Pak Adiba tadi. Tidak mudah menyerah. Karena menyerah itu adalah tentang hidup dan mati bagi saya saat itu. Menyerah satu rumah lapar, tidak menyerah satu rumah bisa makan. Itu antara hidup dan mati. Makanya saya tadi bilang, lahir dalam keluarga yang miskin adalah sebuah privilege untuk saya. Karena saya mengalami latihan mental sedini mungkin. Sehingga ketika saya kuliah di Bandung, hinahan-hinahan itu tidak seberapa masuknya. Atau ketika saya jadi staf khusus, dihajar oleh sosial media segala macam, saya tuh ya udah kayak ya udah beginilah hidup kayak gitu. Tiba-tiba keluar berita, Belva dan Andi Taufan mundur, Billy masih percaya diri bertahan, kayak gitu kan. Apa lagi nih kata saya baca judul beritanya ini, aneh-aneh aja kayak gitu. Nah, ternyata saya bersyukur Tuhan selalu punya rencana untuk kita ya. Ketika saya dipaparkan terhadap sebuah cercaan dan hinaan pada saat saya berusia 10 tahun, ternyata itu penyiapan mental saya untuk tidak pernah menyerah sampai saya menghadapi gelombang cercaan yang lebih besar lagi. Pada saat sekarang saya di posisi sekarang. Kayak gitu. Apapun yang keluar pasti akan ada yang nyinyir. Kata-katanya kasar banget kayak gitu. Nah, jiwa seperti apa yang membuat saya tidak menyerah adalah tentang hidup dan mati. Kalau dulu saya menyerah maka keluarga saya nggak makan, saat ini yang saya pikirkan adalah bahwa kalau saya menyerah dan mundur, maka saya tidak akan melakukan apa-apa untuk masyarakat Indonesia yang berada di 3T. Kalau saya mundur jadi staf khusus kemarin, maka berakhir pula lah perjuangan saya untuk kelompok-kelompok marginal masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi jawaban saya singkatnya adalah gini. Kalau kita memegang prinsip hidup bahwa hidup kita itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, bahwa saya terlahir untuk memberikan dampak untuk orang lain, bahwa saya berjualan kue ini untuk makan keluarga saya, bahwa saya kerja sebagai staf khusus presiden ini adalah untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk saya, maka kita tidak akan pernah menyerah, teman-teman. Kita tidak akan pernah menyerah. Apapun yang menghajar kita tahu bahwa niat kita baik. Niat kita baik, Tuhan tahu niat kita baik, kita akan dimampukan untuk tetap bertahan. So, jawaban terakhir saya untuk pertanyaan ini adalah saat ini teman-teman yang berpikir untuk mau melakukan apapun, mau jadi dosen, mau bikin yayasan, mau bikin perusahaan sendiri, mau mulai bisnis, jangan menjadikan dirimu sebagai tujuan kamu melakukan itu semua. Karena nanti kamu jadi mudah menyerah. Tapi kalau kamu pikirkan melakukan itu semua untuk menjadi berkah, barokah buat orang lain, untuk menjadi saluran kebahagiaan buat orang lain, apapun yang mencerca kalian, menerpa kalian nggak akan pernah mudah menyerah. Itu sih tips paling utamanya. Gitu. Oke, berarti kita hidup tuh terlahir untuk memberikan dampak kepada orang lain gitu ya, prinsipnya ya Bang ya. Iya. Biar jangan menyerah lah apapun yang kita lakukan gitu. Nah, Benar. ini ada masukan dari Kak Intan Francisca. Waktu udah tepat, silakan Kak Intan. Halo Kak Billy. Hadir. Hai semuanya, dangke banyak Kak sudah jadi pembicara Katong di acara hari ini toh. Oh, orang Ambon lah. Kakak sedikit ah. Kakak Lanjut. Tentang tantangan Katong di daerah 3T Kakak. Iya, lanjut. Beta dari Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya, beta 1 tahun setengah di sana tuh. Kakak sudah tahu Katong pung tantangan itu transportasi. Ya. Bagaimana Katong mau membangun usaha mikro masyarakat di Katong pung daerah, tapi Katong pung transportasi par distribusi barang itu sangat sedikit. Baru Katong pung sinyal saya ada di situ. Siap. Ya. Menurut beta Kakak mungkin bisa sampaikan kepada Bapak Jokowi, mungkin Bapak Jokowi bisa membuka akses transportasi terlebih dahulu untuk Katong pung teman-teman yang ada di Maluku. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Kakak dong dekat dengan teman-teman yang ada di Jakarta, dengan teman-teman yang ada di Bandung. Banyak teman-teman beta yang dari Maluku, dari Papua, dong saya mau balik ke daerah. Dong bilang, seng enak di situ, tara enak sekali ada di Papua itu. Dong bilang, tara ada sinyal, baru Katong mau makan pizza susah. Nah, menurut beta, Kakak punya jiwa milenial yang bisa mendekatkan kita kepada teman-teman yang ada di daerah-daerah kota untuk mereka pulang membangun Katong pung daerah 3T. Jadi beta punya komunitas Kakak. Katong punya kuliah beta bikin buku untuk Papua. Tapi sekarang
sudah dijalankan oleh teman-teman yang lain. Nah, Iya, mungkin iya. menurut beta kakak bisa sampaikan dulu di Bapak Presiden dong, bangun dulu infrastruktur, baru katong edukasi katong peng masyarakat. Mhm. Jangan sampai sinyal ada, anak-anak itu nonton film-film sem jelas, baru Iya. anak-anak buka-buka YouTube yang ada pengaruh toh. Jadi menurut beta mungkin kakak bisa melakukan pendekatan ke Bapak Presiden. Satu, pendidikan katong di daerah timur itu sangat susah. Guru cuma ada 1, anak murid ada 100. Bagaimana katong mau kontrol anak murid toh? Nah, jadi menurut beta pembangunan SDM, pembangunan transportasi itu adalah salah satu basic dasar untuk katong memajukan UMKM di daerah Maluku. Sangat sayang kalau sagu hanya dirasakan oleh teman-teman yang di Papua. Sagu itu enak sekali, teman-teman ini harus dirasakan sagu-sagu yang ada di Papua dan Maluku. Mantap. Mungkin menurut beta kakak tahu ketumpung daerah bagaimana transportasi dulu kakak, karena menunggu kapal pelni itu lama sekali. Menunggu kapal pelni itu bisa 2 minggu beta terdampar di pulau. Sudah sengaja sinyal, baru angin timur, angin barat. Nah, menurut beta tantangan terbesar itu di transportasi dan sumber daya guru. Itu saja kakak. Iya, danke ya. Iya, danke Nona Intan ya. Danke Nona Intan kasih masukan lah. Memang ini hal yang sudah dikerjakan. Kemarin kan ada sempat turun ke Ambon. Itu bulan bulan Januari. Bulan Januari turun ke Ambon. Di sana bertemu dengan berbagai macam komunitas anak-anak Ambon yang memutuskan untuk pulang ke daerah Ambon. Di sana bersama dengan wali kota dan ibu gubernur, tidak sempat bertemu dengan gubernur, tapi bertemu dengan ibu gubernur. Kita berbicara tentang penyiapan ekosistem social entrepreneurship anak-anak Maluku. Sebenarnya beta terjadwal untuk turun ke Aru Sentau Intan dari Aru atau dari pulau lain begitu. Beta sebenarnya terjadwal untuk pergi Aru itu bulan Juni kemarin, tapi gara-gara COVID tertunda. Kenapa harus pergi Aru? Karena satu konsep yang beta ada mau ajukan ke Kementerian Perhubungan adalah bagaimana mengintegrasikan ekosistem ekonomi antara Papua Barat, Maluku. Selama ini anak-anak Maluku itu berjuang membuat UMKM, produknya itu mau dijual ke Jawa, itu kan mahal sekali ongkosnya. Kita bikin harga berapa, mau dijual ke Jawa harganya berapa. Sementara di Sorong, wilayah Provinsi Papua Barat, Kota Sorong itu akan menjadi kawasan ekonomi khusus, KEK. Karena di sana itu banyak sekali sektor-sektor industri, baik perkebunan, perikanan, pariwisata di Raja Ampat, maupun juga pertambangan, minyak, gas, dan yang lain-lain. Jadi artinya perputaran ekonomi itu tinggi sekali di Sorong, tetapi tidak ada konektivitas ekonomi atau terjadinya isolated economic activities antara Maluku dengan Papua yang cuma baku sebelah, begitu. Jadi sebenarnya beta ada dorong konsep yang mau yang sudah dikasih, jadi saya sudah presentasikan ke Bapak langsung, itu adalah integrasi tersebut dan Bapak sangat suka. Tapi Bapak kan bilang gini, Billy itu kan staf khusus milenial, pemuda, jadi fokus ke ekosistem anak mudanya saja, karena untuk yang lain-lain itu, namanya kalau kata di pemerintahan itu bukan berarti cuma macam semua kompak begitu. Bayangkan saja kita bikin acara panitia halal bihalal atau acara festival Indonesia di Thailand saja, seksi konsumsi sama seksi transportasi kan bisa baku melawan, iya kan? Jangankan begitu, Pak Dikbud saja dalam KBRI Thailand saja paling divisi yang luar negeri, divisi yang sama, divisi yang sini bisa baku cocok. Padahal itu dalam satu ini yang sama. Teman-teman bayangkan dalam sebuah pemerintah lagi pusat kan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau urus semua atau mau kasih masukan semua bisa jadi mengambil orang lain pekerjaan, orang lain bisa bakal lain. Jadi akhirnya yang bisa saya lakukan, saya sudah memberikan konsep itu. Saya sudah sampaikan ke pihak-pihak yang terkait, tinggal monitor. Tapi masukan dari Intan malam ini menjadi semakin penguat lagi bahwa memang itu adalah kebutuhan paling esensial. Untuk perencanaan keterhubungan moda transportasi itu beliau sudah gambarkan dengan sangat jelas sekali. Dari Kementerian Perhubungan dan PUPR juga sudah gambarkan sangat jelas bagaimana keterhubungan antara KEK di Sorong ini akan menjadi hub di mana kita tidak berkiblat lagi ke Jawa dari Maluku, tapi berkiblat kembali ke timur. Dan dari timur nanti pelabuhan besarnya itu bisa langsung ekspor. Harapan saya bagaimana nanti anak-anak muda dan ekosistem ini kita siapkan. Dan saya berharap teman-teman Maluku yang hari ini dengar seminar hari ini, permintaan dari Intan, permintaan dari saya adalah bagaimana ketemu anak-anak dari Maluku, dari Papua yang sekolah sudah jauh-jauh, sudah tinggi-tinggi, kita bisa kembali mendorong pembangunan di wilayah kita. Narasi yang saya bangun saat ini adalah membangun Indonesia dari timur. Semoga itu bisa kita support ya, gitu. Danke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Danke kakak, danke moderator. Terima kasih Intan. Satu pertanyaan lagi kali ya Bang ya.
Ini ada Ya, pertanyaan boleh. dari Kak Irwan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendorong kreativitas dan inovasi di PT-PT di daerah? Karena kita tidak hanya dihadapkan pada persoalan technological gap, tetapi juga human resource gap. Gitu. Terima kasih banyak, pertanyaan bagus sekali, sangat bagus sekali. Kalau dari pengalaman saya mencoba mendorong inovasi di daerah-daerah ya teman-teman, pengalaman saya malah melihat yang menjadi permasalahan itu governance dari perguruan tinggi itu sendiri, bukan sumber daya manusia. Aku nggak mau sebut provinsi apa, aku nggak mau sebut kampus apa, tapi aku punya sahabat baik yang adalah lulusan terbaik dari NYU, sebut saja Mawar, yang kembali mengajar di kampusnya di sebuah daerah dan tidak dianggap sama sekali. Ketika dia mau mendorong inovasi, dia mau mendorong bentuk-bentuk ide-ide kreativitas, nggak direspons sama pihak kampusnya, terlebih khusus rektor dan wakil rektor dan pengurusnya. Jadi sebenarnya saya lihat anak ini punya kapasitas yang luar biasa karena dia terkoneksi dengan baik sama ekosistem usaha, ekosistem teknologi yang ada di Amerika. Artinya untuk sekedar mendatangkan bantuan dana untuk melakukan inovasi yang ada di kampus tempat dia mengajar itu gampang, mudah sekali, dan dia punya jejaring. Dan kita juga sama-sama terjejaring dengan namanya yang Southeast Asian Leaders Initiative, YCLI, karena kebetulan aku pakai bajunya malam ini. Jadi dia juga terkonek dengan beberapa dana hibah grants kayak gitu. Tapi kemudian nggak ada niatan dari si pihak kampusnya itu sendiri kayak menganggap kayak kamu tuh anak kecil, kamu tuh cewek doang yang baru kemarin sore, baru sekolah di Amerika 2 tahun aja udah berasa pinter. Ya, kadang-kadang ini yang nomor satu malah teman-teman, governance, keinginan untuk berubah status quo daripada orang-orang yang kerja di PT yang ada. Itu nomor satu ya. Tapi kalau semakin banyak lagi teman-teman pulang ke PT perguruan tinggi daerah, kompak bikin gerakan bareng, aku rasa bisa kita gebrak. Karena itu sudah terjadi. Di Universitas Tuku Umar, Melabuh, Aceh Barat itu gebrakan-gebrakan itu terjadi karena aku berkolaborasi dengan teman-temanku, sebut saja namanya itu Said. Ada namanya Said dan teman-teman lain yang mereka adalah teman-teman sesama kuliah di luar negeri di Australia dulu. Kami berkolaborasi, kami bikin gebrakan. Akhirnya diterima baik juga oleh pihak kampus. Jadi ada juga contoh-contoh sukses. Kedua, yang dilakukan oleh Mas Menteri adalah kreativitas itu didorong dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar yang baru. Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar itu salah satunya yang saya lihat unik adalah bahwa kita belajar 3 tahun doang, 100, kalau nggak salah 120 SKS ya. 70 SKS, correct me if I'm wrong, intinya gini ya, intinya SKS-nya itu yang kita belajar di kelas itu sedikit, sisanya tuh kalau kita bikin bisnis, atau kita bikin inisiatif sosial, atau kita riset dan riset kita itu menjadi sebuah inovasi atau masuk ke jurnal berakreditasi tinggi, kita langsung bisa otomatis tutupin SKS kita yang sisa, kayak gitu. Itu kurikulum. Dan salah satu yang aku suka dari pergerakan kurikulum tersebut, salah satunya adalah membuka kesempatan kepada kampus-kampus untuk bermitra dalam sebuah entitas yang lain, yang bermitra langsung dengan luar negeri, misalnya bermitra untuk melakukan inovasi tertentu, bermitra untuk melakukan startup tertentu, dan beberapa kampus sebelum itu di launching, mereka juga misalnya kayak ITB kemarin, mereka mengeluarkan endowment fund, dana abadi, yang dana abadinya itu sebagian mereka gelontorkan juga untuk melakukan inkubasi, inovasi, dan kegiatan bisnis. Nah, untuk daerah tersendiri, saya pikir yang saat ini sedang saya godok untuk menjadi policy recommendation adalah bagaimana memberikan insentif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada perguruan-perguruan tinggi yang berhasil membuat kemitraan. Pertama adalah memfasilitasi, mengkonekkan perguruan tinggi tersebut bukan hanya linear direct line dengan Kemendikbud aja, tetapi ada juga dotted line kepada kementerian yang lain yang terkait, misalnya BKPM, misalnya seperti itu, di mana direct investment itu bisa masuk dan bisa mendorong inovasi tersebut. Karena di beberapa perguruan tinggi itu mereka ada di daerah-daerah yang mereka bisa melakukan inovasi langsung atas potensi daerah tersebut. Jadi semacam kemandirian untuk ke sana. Sayangnya COVID-19 ini membuat beberapa hal-hal yang tadi harusnya diluncurkan dengan sangat inovatif. Menteri kita ini dia ide-idenya brilian. Dia bikin banyak breakthrough ya. Kemudian COVID ngehajar, ada politik juga ngehajar, ya membuat kemudian pekerjaan agak sedikit tersendat-sendat. Kita doakan semuanya bisa berlalu dan bisa kembali lagi. Saya pikir itu jawaban saya. Tapi balik lagi, butuh kita semua nih yang udah sekolah tinggi-tinggi, yuk kita balik, kita hidupkan lagi perguruan tinggi daerah kita untuk jadi maju banget. Ya, baik. Makasih Bang. Satu lagi di pertanyaannya menarik juga. Gimana sih untuk mengatur bisnis plan
yang tepat menurut Bang Billy? Gimana cara memanage social entrepreneurship seperti UMKM atau yang lainnya, itu mulai dari mana gitu? Mulai awalnya tuh seperti apa? Ya, seperti kata Bukalapak, dimulai aja dulu. Kayak gitu. Nanti sama kayak orang mau belajar berenang, akhirnya nanti kalian tuh ketemu jurusnya sendiri, tahu nggak? Biar nggak tenggelam gitu. Akhirnya, jadi tips pertama adalah mulai aja dulu, langsung mulai aja kayak gitu. Apa yang bisa dijual di rumah, jual kayak gitu. Asal jangan barang-barang istri mau kamu jual, nanti dia bisa mengamuk kayak gitu kan. Jadi apa yang bisa dibikin, apa yang bisa jualin aja dulu kayak gitu. Karena nanti dapat nature, dapat sense-nya. Nah sekarang dari aku share. Pertama adalah teman-teman pastikan teman-teman mengerjakan sesuatu yang teman-teman passionate sekali, karena itulah daya tahannya akan ada di situ. Kalau emang teman-teman sukanya fashion, sukanya kriya, sukanya makanan, atau sukanya adalah kegiatan sosial, bikin yayasan juga nggak apa-apa. Nah, mulai aja dulu kegiatannya. Ya, yang kedua modal itu sebenarnya kalau aku kemarin aku nggak minjem ke bank, aku nggak pernah mau minjem ke bank. Jadi aku pakai gajiku yang aku kemarin kerja itu, gajiku aku simpan sedikit demi sedikit, aku jadikan modal. Setelah jadikan modal, teman-teman bikin usahanya tuh kecil aja dulu, tapi brandingnya yang besar. Misalnya jualan makanan, kuenya paling cuma produksi 50 unit per hari, misalnya bikin kue donat misalnya, donat Bangkok ya misalnya ya. Pulang-pulang kalian bikin donat Bangkok di daerah. Terus ditanya kenapa namanya donat Bangkok, apakah ada unsur-unsur Bangkoknya? Enggak, pengen aja kayak gitu kan, pokoknya nggak ada penjelasan kenapa dia namanya donat Bangkok. Tapi brandingnya teman-teman ceritakan dengan baik, walaupun cuma jualannya tuh 50 unit doang. Kenapa harus saya batasi? Karena biar duitnya jangan banyak keluar, bikin sedikit, tapi brandingnya mantap. Brandingnya itu dengan cara apa? Teman-teman harus hadir ke berbagai acara di mana teman-teman tinggal. Hadir ke semua acara, ceritakan terus-menerus tentang donat Bangkok yang teman-teman punya. Gunakan media sosial. Kemudian munculkan itu terus-menerus kayak gitu. Nah, nanti ketika orang-orang udah ngeliat brandingnya kuat, akan ada yang mau modalin, percaya aja. Akan ada yang mau, gue mau dong, kayaknya seru banget donat Bangkok lo, gue juga mau bermitra dong. Nah, setelah ada yang mau chip in, dia ngasih duit, baru teman-teman produksi banyak. Dari 50, jadi produksi 500. Kayak gitu. Dengan duit sendiri, jangan pinjam ke bank, kalau bisa, kemudian mulai dari yang kecil dulu. Nanti kalau mulai dari yang besar itu setelah sudah ada yang mau chip in. Dan yang ketiga, yang pertama tadi jangan lupa sesuatu yang passionate. Jangan paksain ngerjain sesuatu yang teman-teman nggak passionate. Dan yang terakhir, nggak boleh musim-musiman, kayak nggak boleh panas-panas tai ayam. Udah suka, habis itu nggak suka lagi. Kerjain, habis itu nggak kerjain lagi. Kayak pastikan benar-benar milih sesuatu yang teman-teman udah firm dan kerjakan terus. Jangan kayak angin turun naik gitu. Itu sih. Oke. Bang, ini kita bisa buka tanya jawab lagi atau gimana waktunya dari Bang Billy? Sekarang kan udah jam 8, kayak aku udah harus pamit ya. Oke. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Billy. Mungkin aku bisa simpulkan 2 poin penting kita kali ini, yaitu untuk teman-teman semuanya udah berkesempatan buat S1 ataupun pendidikan apapun, kembalilah ke negeri kita, NKRI harga mati, berikan dampak kepada lingkunganmu, dan hidup itu kita harus memberikan dampak kepada lingkungan dan orang lain, sehingga kita tidak akan pantang menyerah. Dan untuk yang tadi, karena kita temanya adalah menjawab peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi. Jadi ingat, mulai saja dulu, jangan konstan, jangan anget-anget tai ayam. Jadi harus benar-benar semangat mengerjakan passion kita di usaha apa, yang penting jalanin dulu gitu. Nah, oke, kalau gitu untuk Bang Billy, terima kasih. Kapun kap. Kapun kap. Karena aku ke cewek jadi kapun kap ya. Kapun kap Bang, iya. Kapun kap ya. Mas Cynthia. Iya. Ya ini boleh sedikit nih 1 menit ya sebelum Bang Billy meninggalkan kita. Boleh, amin. Jangan meninggalkan kita juga sih, Prof. Aku belum dapat gelar profesor. Pak. Iya. Maaf. Aku belum dapat gelar profesor loh. Iya. Bang Billy, sekali lagi kami doakan, tadi saya sesuai doakan untuk karir akademik Bang Billy, mudah-mudahan lancar saat ini. Amin. Karena panggilan bangsa dan negara. Yang kedua, Bang Billy, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Billy ya atas waktunya sudah bisa sharing dengan kita semua pada malam hari ini.
Dan dari kami PPI, di sini ada Ketua Umum PPI Thailand bersama kawan-kawan pengurus. Juga dari KBRI Bangkok, di sini juga saya perlu informasikan ada teman-teman dari Fungsi Penerangan Sosial Budaya, Ibu Korfung, Pensosbud, Ibu Rohmah hadir di sini. Halo Bu Rohmah. Halo Bu Rohmah. Ya. Kemudian ada Ibu Dewi dari Fungsi Ekonomi. Kami semuanya mengucapkan terima kasih, salam hormat, salam hangat dari KBRI Bangkok untuk Bang Billy dan keluarga. Kalau ya sempat ketemu Bapak Presiden, salam hangat dari KBRI Bangkok. Bapak Presiden sudah banyak kali ke Bangkok dan kami doakan mudah-mudahan Bapak Presiden dan negeri tercinta segera pulih. Dan apalagi ya, Mas Ade sampaikan pesan kepada Bang Billy nih, Mas Ade. Tadi sudah wawancara dengan TV One ya, tentang sebenarnya bukan masalah ini ya, kalau wawancara tadi, terutama masalah pandemi ya, kita doakan tanah air kita segera pulih. Seperti Thailand di sini Bang Billy, lumayan ini bagus ya metode Thailand dalam mengendalikan COVID-19. Mereka gimana Prof? Ya, jadi aku nggak jadi pindah ke sebelahnya. Ya mereka ini apa namanya protokol yang standar itu ya, itu sangat ketat dilakukan. Tetapi kalau mau saya ceritakan 3 hal yang mungkin juga kita masih merupakan tantangan besar, yaitu budaya masyarakat, manajemen kesehatan, rumah sakit itu ya Bang Ade ya, kesiapan dari tenaga kesehatan yang begitu bagus. Kalau tadi Bang Billy menyebut tentang governance di sini, dari pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder terkait itu sudah ya lebih ready menurut saya Bang Ade ya. Tapi tentu saja kalau mau dibilang juga ya Indonesia ini negara yang sangat-sangat besar, SAR sekali. Thailand negara yang besar pulaunya seperti Sumatera, penduduk 70 juta, dan sangat mudah itu dikendalikan lah kira-kira begitu ya. Tetapi soal budaya masyarakat yang disiplin, yang taat, kemudian juga mereka juga sangat patuh, itu juga menjadi benchmarking yang cukup bagus ya mungkin ya, dan juga di ya rumah sakit yang cukup cepat, dan kebijakan mereka Bang Ade sampai sekarang mereka masih membatasi warga asing untuk masuk di Thailand ini, masih dengan ketat sekali masuk ke Thailand, itu yang masih sangat kami rasakan di sinilah begitu. Ya, Bang Ade mungkin mau tambahkan ini, Presiden mohon izin Bang Billy ya, ini Ketua PPI ini. Hadir Ketua PPI. Hadir Prof, hadir. Bang Billy, terima kasih Prof Mustari atas sambutan dan penjelasannya terkait kondisi Thailand, dan juga saya doakan kepada Bang Billy semoga terus sukses sampai doktornya semoga dimudahkan. Amin. Dan juga memang yang saya rasakan terkait pendidikan saya merasakan pendidikan di luar Jawa itu memang berbeda sekali di Pulau Jawa gitu. Jadi semoga kedepannya kalau Bang Billy mendapat doktor bidang pendidikan dan bisa memberikan memberikan kebijakan-kebijakan kepada pemerintah, sangat diapresiasi sekali gitu terkait pemerataan pendidikan di Indonesia ini gitu. Siap. Dan juga saya mungkin menyapa ada Bang Irwan Hadi, Presiden Pemerintah 2017-2018. Mantap ya. Mungkin sekian Prof dari saya dan Bang Billy. Iya. Prof, tadi tuh sebenarnya pengurangan angka nggak tertularnya virus COVID di Thailand juga karena emang mereka dari anak kecil sampai kakek-kakek kan mereka salamnya begini ya. Dikap ya kan, juga bersentuhan tangan. Kita baru-baru mau begini kan. Di waktu kemarin di sana kan di sini kan dikampanyekan budaya untuk gak bersentuhan tangan dan hanya begini aja, padahal kalau di sana juga ya gitu. Ini mungkin Ibu Rohma ini kawan kita dari KBRI Bangkok ini, Korpung Pensosbud, mungkin bisa cerita juga ini Bang Billy, boleh waktunya dikit lagi ya? Halo, boleh ya, boleh. Halo, selamat malam Pak Billy. Halo Bu, kok aku nggak kelihatan mukanya Ibu? Enggak, saya pakai foto aja ya. Oh oke, baik. Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Prof. Selamat malam Mas Ade. Terima kasih Pak Prof atas kesempatan yang diberikan. Sedikit mungkin cerita tentang penanganan COVID-19 di Thailand ya. Tadi Pak Prof sudah sedikit menyinggung mengenai bagaimana cara pemerintah Thailand menekan laju penyebaran COVID-19 di sini. Memang ada beberapa faktor ya, Mas Billy. Ya, salah satunya memang dari kesiapan kesehatan, pelayanan kesehatan di Thailand sendiri.
kita tahu bersama bahwa Thailand ini merupakan salah satu negara yang mendapatkan pengakuan internasional untuk pelayanan medis mereka. Jadi dari segi pelayanan sistem kesehatan, tenaga kerja kesehatan, mereka memang sudah cukup bagus ya, dan mereka memang juga sudah sangat siap seperti itu. Dan gini Mas Billy, jadi kalau kita lihat ya kasus Thailand itu merupakan negara pertama di luar Tiongkok yang mengumumkan adanya kasus COVID-19. Kasus pertama itu diumumkan oleh mereka pada tanggal 13 Januari itu terjadi pada turis Tiongkok dari Wuhan. Sejak saat itu mereka tuh sudah melakukan sistem surveillance yang sangat ketat, Mas. Jadi screening kesehatan di setiap pintu masuk, membatalkan seluruh penerbangan baik inbound atau outbound dari Wuhan ke Thailand seperti itu. Dan mereka juga sesudah terjadi peningkatan kasus sampai 2 digit, 3 digit, mereka itu melakukan berbagai macam pencegahan seperti penetapan emergency decree, Mas. Penetapan emergency decree pada bulan Maret kemarin yang terus diperpanjang sampai akhir bulan ini. Dan mereka juga menerapkan jam malam. Jadi jam malam yang pertama kali itu dari jam 10 sampai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Di samping itu pemerintah tuh secara kontinu terus-menerus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, kewajiban untuk mengenakan masker, juga himbauan untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan juga social distancing. Terus pemerintah, tadi Pak Prof juga sudah menyinggung ya, penutupan borders. Jadi borders darat, laut, udara itu sempat ditutup oleh pemerintah Thailand. Jadi pada saat itu banyak warga negara Indonesia, khususnya turis yang stranded, yang kemudian kita pulangkan melalui melalui proses repatriasi. Yang tidak kalah penting juga di sini tuh ada peran volunteers kesehatan, Mas Billy. Jadi di Thailand itu ada sekitar 1,2 juta volunteers tenaga kesehatan yang mereka itu membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, si volunteer kesehatan ini juga membantu melakukan tracing, Mas. Jadi ketika ada satu kasus positif ditemukan di mana gitu ya, itu nanti si volunteer kesehatan akan membantu aparat tenaga kesehatan, nakes, untuk melakukan tracing. Jadi seperti itulah. Tracingnya mereka itu sangat contoh nih ya Mas ya, tracing yang dilakukan ketika akhir Agustus kemarin ada local transmission terjadi satu nih ya, setelah sekian bulan tidak ada local transmission, pemerintah itu, Kementerian Kesehatan itu melakukan tracingnya tuh bisa sampai 500 orang dicek mereka yang pernah berinteraksi dengan si DJ ini apakah positif atau tidak. Jadi sedemikian intensifnya lah ya tracing itu dilakukan gitu. Seperti itu Mas dilakukan oleh pemerintah. Ya, kebayang. Sangat insightful Bu. Banyak beberapa hal yang bisa kita copy, beberapa nggak bisa ya karena kita tuh besar banget negaranya Bu. Memang masalahnya kita besar banget ya. Iya, kita tuh kayak nutup border. Aduh, border mana yang mau kita tutup Bu? Dari sana sini sono kayak berbatasan sama berbagai macam. Tapi ada beberapa Bu yang saya suka sekali idenya, misalnya kayak volunteer kesehatan. Kita tuh ada diskoneksi antara yang bersedia menjadi volunteer dengan platform untuk memvolunteerkan orang. Itu simpel banget sebenarnya karena ini hal yang sebenarnya simply bisa coba kita dorong. Makasih banyak Bu, beberapa ini sudah saya catat. Iya, sama-sama Mas Billy. Baik. Semoga bermanfaat. Saya kebetulan WhatsApp-an banget sama Letjen Doni juga, jadi bisa langsung saya sampaikan. Iya. Siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya. Terima kasih loh teman-teman. Aku harus pamit Bu. Aku harus pindah ke sebelah karena pembicara malam ini di rapat G20 sebelah itu dari Indonesia. Salah satu delegasi Indonesia, jadi aku harus pindah ke sebelah. Teman-teman, aku terima kasih undangannya. Jangan sampai ketergesa-gesaan ini membuat teman-teman ilfil nggak mau undang. Dia diundang lagi. Jangan lupa kalau misalnya jangan lupa untuk follow challenge aku. I need that gitu teman-teman. Aku butuh input teman-teman. Terima kasih ya. Aku ucapkan selamat malam. Terima kasih Bang Billy. Selamat malam. Selamat melanjutkan acaranya kembali. Terima kasih Bang Billy. Buat
peserta semuanya, teman-teman semuanya. Ini ada beberapa informasi terlebih dahulu sebelum kita tutup ya. Yang pertama, terima kasih Pak Prof. Mustari, kemudian Bang Ade, Bu Nur, dan peserta yang lainnya, dan peserta panitia lainnya juga. Kemudian ada informasi yang pertama terkait door prize. Nanti buat teman-teman bisa cek di sosial media PPI Thailand. Lalu yang berikutnya ada informasi juga, teman-teman dapat kesempatan untuk fasilitas promosi produk, baik barang atau jasa di media sosial Permita, berupa unggahan dan story. Nanti untuk tata caranya akan diinfokan oleh panitia webinar setelah webinar ini selesai. Gitu. Dan akhir kata, mohon maaf jika ada salah dari saya dan panitia. Sampai jumpa kembali di webinar Ekonomi Kreatif Part 2 yang insya Allah akan diselenggarakan di 7 November 2020. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika, Kopunka. Sawadika. Sawadika, terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Teman-teman semua, Prof Mus. Untuk teman-teman semua yang mau ikut challenge-nya Bang Billy, bisa dilihat story Instagram-nya PPI Thailand ya teman-teman. Kami sudah upload detailnya. Terima kasih. Jangan lupa join webinar part 2 di 7 November. Dan tunggu pengumuman untuk yang mendapatkan door prize. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Malam. Terima kasih Prof. Sama, izin live ya. Terima kasih Kak Ade. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. ขอบคุณมาก Iya, aku juga. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa 7 November. Terima kasih Cynthia. Terima kasih Sin. Terima kasih ya semua. Maaf ya kalau ada salah-salah, kalau ada acaranya jadi beda. Iya. Gak apa-apa sih. Matiin nggak? Punya Anas matiin nggak? Di Facebook dimatiin aja dong. Bisa saya nge-cut profesor gak bisa.